Selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk penerapan protokol kesehatan di fasilitas olahraga. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Setelah beberapa bulan menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, akhirnya sejumlah kota besar di Jawa dan Bali kini telah menurunkan status PPKM-nya ke level 3. Tentunya dengan pemberlakuan PPKM level 3 akan ada kelonggaran aturan yang salah satunya adalah regulasi berolahraga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan membuka kembali kegiatan olahraga pada ruang terbuka selama PPKM level 3 hingga 30 Agustus 2021. Pak Gubernur mengatakan regulasi operasional pada kegiatan olahraga dapat diselenggarakan hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dengan tanpa penonton dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Lalu sesungguhnya bagaimanakah penerapan protokol kesehatan pada fasilitas-fasilitas olahraga saat ini? Untuk menjawab hal tersebutlah bergabung bersama kami dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Sam Wartas selaku pengelola operasional Gelora Bung Karno. Halo, selamat siang Pak Sam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap. Gimana Pak Sam nih, GBK, saya dengar kabar kemarin sempat ada isu katanya tanggal 18 Agustus ya, bersamaan dengan Ancol akan dibuka nih untuk umum. Kalau boleh info sedikit nih Pak, apakah GBK sekarang sudah dibuka nih? Terima kasih Pak Desmond. Mohon izin juga Pak Indarta. Jadi GBK itu kan di wilayah DKI. Sebetulnya memang ada rencana awal-awalnya itu memang mau dibuka dari aturan pemerintah, tapi ada pergub. Kita ikuti pergubnya. Jadi sampai saat ini GBK belum dibuka kecuali dalam poin B1 itu dibuka sampai jam 20. Tapi di poin B2-nya itu dibuka hanya maksimal 4 orang. Artinya jadi olahraga itu yang berjumlah 4 orang. Ya, mungkin tenis. Tenis boleh buka kecuali yang merupakan pelatnas itu boleh dengan walaupun dengan prokes yang ketat juga. Tuh, jadi sampai saat ini GBK belum pure buka seperti semula gitu loh, Pak Desmond. Oke. Tapi nanti malam nih ya, berarti Liga 1 juga udah diselenggarakan di GBK ya untuk pembukaannya ya? Insya Allah jam 19 nanti mulai, tapi tanpa penonton. Oke, siap. Yang kedua ada narasumber kita Bapak Indarta selaku penggiat olahraga. Halo, selamat siang Pak Indarta. Selamat siang Bang. Iya, saya senang sekali nih ketemu Pak Indarta lagi, selalu dengan senyumnya nih. Langsung lagi. Gimana, sebelumnya udah pernah berolahraga di GBK Pak? Apa sering nih malah nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sam, sahabat kami, dan hadirin yang hadir di meeting Zoom ini. Pertama kali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pas jam 2:40 saya dipanggil pimpinan kami, terus kami lupa karena membahas terkait OSIS Papua. Nah, saya langsung ditelepon oleh Bang Desmond, wah langsung lari saya. Jaraknya kemudian 1 kilo lah. Sama. Izin, kami di GBK sudah familiar dari dulu, dan kami sekeluarga kadang-kadang dengan komunitas sepeda, komunitas jalan kaki, lari. Ini dengan Pak Sam ini luar biasa. Untuk sekarang GBK sangat aman dan nyaman dan bagus sekali. Untuk fasilitas kuliner juga luar biasa. Ya, mengundang teman-teman komunitas baik itu sepeda lipat, sepeda road bike-nya, sepeda apa aja, dan ada rekan-rekan kami juga jogging di sana seumuran kita, Pak. Iya. Ini sudah banyak sekali udah menjamur. Saya merasa bersyukur bahwa GBK membuat gebrakan yang sangat luar biasa karena di sana kuliner-kuliner, kafe-kafe. Cuman saya nggak dapat tempat, Pak Sam. Jadi curhat ya, Pak Indarta ya. Iya. Berarti secara keseluruhan sangat puas lah ya dengan pelayanan GBK ya. Sangat sejuk, bersih, oke. Jadi sehat, mata kita memandang kanan kiri luar biasa. Oke, siap. Dimanjakan oleh semuanya oleh Pak Sam. Terima kasih Pak Sam loh. Terima kasih, sama-sama Pak Indarta. Oke. Kalau belum
mencoba silakan, yang lain bisa mencoba kalau saya nggak mau kosong ya. Sembari promo GBK juga. Nah, ini kan kita Promo sebenarnya untuk kesehatan. sudah menjalani PPKM nih. Mungkin di sini ada rekan-rekan tadi kan juga sempat saya tanyakan di awal bahwa dari instruksi gubernur dulu awalnya ada yang bilang bahwa tanggal 18 Agustus ini bakal dibuka kembali yang salah satunya GBK. Nah, kalau kita boleh mengulik sedikit nih sebelum PPKM, ini kan berarti hampir setiap hari ini ribuan orang datang ke GBK untuk berolahraga di masa-masa kita transisi masa pandemi ini, bahkan sudah disempat dibuka juga meskipun ada protokol-protokol. Nah, kalau boleh kita tahu nih untuk rekan-rekan kan ada yang belum tahu nih, yang belum pernah datang ke GBK. Sebenarnya protokol seperti apa sih pasien yang diterapkan oleh GBK perihal dengan prokesnya? Ya, oke, terima kasih Pak Desmond. Jadi usaha kita untuk memutus COVID-19 itu ada berbagai cara yang GBK terapkan, terutama protokol dan mengatur jumlah yang mau jogging di Greenwood itu jadi diatur orang per orangnya. Jadi masuk di satu pintu, keluar di 5 pintu yang lain. Jadi masuk dari pintu barat. Jadi keluarnya itu dan diatur itu 1 jam sekali. Jadi 1 jam jogging, 30 menit istirahat untuk penyemprotan. Semprot. Nah, jadi berikutnya selalu seperti itu. Setiap masuk 1.000 orang. Jadi dibatasi ya. Satu kompleks itu hanya untuk 1 jamnya 1.000 orang yang masuk ya. Ya. Keluar 1 jam harus keluar. Nah, kita antisipasi yang di luar nih. Antisipasi yang di luar yang 1.000 tadi yang keluar itu kita antisipasi. Jadi kita petugas-petugas yang di luar ini tetap bergerak agar mereka tidak berkerumun. Itu Pak Desmond. Jadi iya pokoknya intinya kita terapkan semualah yang diatur oleh pemerintah. Jadi sebenarnya dari usaha GBK pun udah cukup keras ya untuk bisa menciptakan keamanan secara protokol ya. Bahwa betul. Kemarin saya juga sempat ke GBK nih sebelum PPKM, pas masuk juga kita dicek suhu dulu ya di kendaraan dan nggak bisa sembarang nih sekarang 1 jalur keluar masuknya. Kan kalau dulu masuk di depan Hotel Century bisa keluar depan Hotel Century lagi. Kan? Sekarang nggak bisa. Masuk di situ keluar pintu lain. Dan benar banget, dan itu sekarang GBK lebih lenggang sih Pak kalau saya lihat ya, karena memang nggak ada yang berkumpul. Itu salah satu acungan jempol untuk GBK. Nah, sebenarnya kan usaha untuk menekan atau persebaran COVID ini sendiri kan juga bahkan nggak bisa dilakukan hanya GBK sendiri selaku institusi fasilitas kesehatan atau olahraga ya dalam hal ini ya. Tapi juga perlu adanya upaya-upaya dari masyarakat dan pemerintah. Nah, kalau Pak Sam sendiri mungkin melihat gimana sih upaya pemerintah dalam mengkampanyekan 3M ini, karena kan masuk GBK pun sekarang mesti 3M kan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan nih. Gimana sih sebenarnya kesadaran dari masyarakat ini? Apakah kampanye yang dilakukan pemerintah ini udah tepat nih? Kalau soal tepat, saya rasa saya bilang tepat gitu loh. Ya kalau mengenai masalah untuk ke masyarakat ini, ya kita juga kan harus terus-menerus gitu loh. Betul. Pendekatan ke personilnya juga, kadang-kadang kita juga ya ada banyak kenal-kenal tapi kita nggak permasalahkan itu. Yang tetap yang kita harus lakukan terus continue agar yang di pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Usaha tetap usaha kita, berbagai usaha, bahkan kita kadang-kadang kita bawa itu saya megapon untuk kampanye keliling ya Pak ya, jadi ya. Iya, kampanye keliling gitu loh. 3M ya. Dan kita atur jalur sepeda. Awal-awal itu dulu sepeda bebas masuk sampai ke ring road, tapi sampai ke batas-batas ring road yang luar lah. Tapi setelah kita terus makin minggu bisa kita evaluasi dan kita pelajari, oh ternyata sepeda ini nggak bisa, jangan di dalam, jadi batasnya yang batas luar aja gitu loh. Alhamdulillah masyarakat juga ada banyak yang menyadari ini, banyak yang memahami, mengerti gitu. Berarti sebenarnya kampanyenya sudah dirasakan lah oleh Pak Sam juga selaku pengelola. Masyarakat pun tanpa dukungan masyarakat GBK nggak ada apa-apanya Pak Desmond. Betul. Usaha apapun yang dilakukan GBK tanpa dukungan masyarakat luas itu nggak akan ada hasilnya.
Oke. Tapi saya juga bersyukur masyarakat itu benar-benar mengerti dan memahami itu aja. Oke. Saya Berarti salut. sejauh ini tertib lah ya pengunjung Tertib, yang datang ke alhamdulillah. GBK ya. Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. siap. Dan mereka juga mengerti gitu apa yang kita lakukan demi tugas, bukan semata-mata kemauan kita, tapi kemauan tugas itu loh. Oke, Gitu. siap. Gitu. Saya pengen ke Pak Indarta nih. Halo Pak Indarta, mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu mic-nya. Oke. Oke, Mas Desmond. Oke, saya tadi udah ngulik sedikitnya sama Pak Sam nih ngomongin soal efektivitas dari kampanye pemerintah soal 3M ini, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak di lingkungan fasilitas olahraga nih. Kalau Pak Indarta sendiri nih selaku pelaku aktif melakukan kegiatan olahraga ini, sebenarnya ngerasain nggak sih efektivitas dari yang kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ini di bidang olahraga ini? Ya, ini sangat pengaruh sekali ya Bang ya. Dan kami taat kepada protokol prokes kesehatan terkait dengan COVID ini, terutama 5M. Misal kata, saya mau main bola di sebuah lapangan, itu jelas kami menggunakan 5M. Bahkan suhu kita sebelum main pun dicek. Kalau lebih 37, suruh pulang. Ya kan? Tapi kalau 36, terus kita pakai masker, cuci tangan, selalu. Di main bola dimanapun dengan Bang Lubis itu selalu, karena prokesnya Bang Lubis sangat luar biasa. Dan ini manfaatnya adalah kita betul-betul menjaga, membina terkait dengan menjaga varian-varian. Yang varian itu baik dari komunitas, diri sendiri, maupun dari lingkungan. Betul. Kalau kita nggak peduli seperti yang katakan Pak Sam tadi, maka kita akan tidak berguna hidup ini yang sehat. Karena hidup itu kan harus sehat, Pak. Ya. Sehat harus olahraga. Kan itu Pak Sam ya? Ya, betul. Jadi untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan edukasi ke teman-teman, ke masyarakat, terutama yang pecinta olahraga, baik itu bola, sepeda, maupun tenis meja, tenis lapangan, kami taat, Pak Desmond. Okay. Jadi intinya taatnya itu bukan karena hanya sesaat, tetapi kalau bisa, inilah disiplin kita. Karena kedisiplinan itu faktor utama bagi kami, bagi kita semua. Tanpa ada kedisiplinan kita nonsen. Mohon maaf, mungkin rekan-rekan kami, teman-teman kami, saudara kami yang kena terdampak itu karena tidak disiplin. Karena memang dalam hidup itu bukan hanya masker saja, tapi bagaimana meningkatkan imun, tapi bagaimana badan kita itu diolah sedemikian rupa. Ya kalau kita cuek dalam diri kita, pasti kita akan kena terhadap virus apapun itu. Jangankan COVID-19 ini Pak Sam ya. Untuk nanti diabetesnya gimana, untuk darah tingginya gimana, jantungnya gimana, itu juga harus kita maintain sendiri. Saya ini 53 tahun Pak, tapi kalau terabas kemanapun siap saya ikuti. Gitu. Dan saya 53 tahun masih aktif main bola dengan Pak Lubis. Ini ya kita langsung dengan Pak Sam juga. Kalau saya putar GBK Pak, minimal 10 kali Pak. Itu run lari aja. Minimal. Karena kalau dulu belum ada kafe, saya kuat 20 kali. Setelah ada kafe, saya kuat. Banyak berhentinya ya Pak ya? Iya, kafenya di pinggir semuanya. Menarik sekali. Maka dari itu Pak Desmond, rekan-rekan semua, kalau menurut iman saya, yuk kita taat dari diri kita sendiri. Nggak usah mengajak orang lain. Tapi dari diri kita, nanti kita akan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan masyarakat. Betul sekali. Gitu. Jadi sebenarnya efektivitas dari kampanye yang dilakukan pemerintah ini nggak bakal ada artinya kalau masyarakat sendiri nggak turun aktif ya untuk menjalankannya. Betul. Kita harus mendukungnya. Dan tidak hanya mendukung, harus menerapkan dan memberikan contoh. Edukasi terkait dengan kesehatan itu penting sekali Pak Desmond. Makanya Pak Desmond kalau nggak mau main olahraga, yuk nanti saya jemput. Boleh Pak, kalau ke GBK saya mau ikut Pak nanti. Oke, boleh. Oke. Yuk. Oke, siap. Ini saya pengen ke Pak Sam lagi nih, ngomongin soal tadi saya udah singgung sebenarnya di awal bahwa setiap harinya nih sebelum PPKM darurat ini bahwa ada ribuan orang masuk ke GBK. Tadi disebutkan juga oleh Pak Sam ini setiap jamnya 1.000 orang ya yang boleh masuk dan keluar GBK. Nah tentunya ini kan juga memberikan resiko yang cukup tinggi kepada karyawan-karyawan GBK khususnya ya. Di hal ini mungkin saya pengen nanya dulu, apakah karyawan GBK ini semuanya udah divaksin nih Pak saat ini? Alhamdulillah sudah semua. Oke. Jadi awal-awal itu karyawan duluan. Oh. Karena juga GBK jadi sentra vaksin juga ya Pak. Iya betul. Nggak vaksin ya. Nah kalau udah divaksin semua sebenarnya masih ada nggak sih Pak sampai saat ini nih mungkin karyawan GBK nih dulu mungkin ya sebelum PPKM ini yang terkena COVID ini, karena kan kita tahu juga
menghadapi ribuan orang nih yang datang nih, tentunya resikonya cukup sangat tinggi. Gimana sih Pak? Apakah ada nih yang terkena di GBK sebenarnya? Jadi begini Mas Desmond, seperti apa yang dikatakan nama Pak Indarta tadi, semua itu kan kembali lagi ke masalah disiplin. Oke. Loh. Jadi dari kita dulu, kita disiplin kan nih, ikut peraturan. Kalau soal kena ada beberapa, kita nggak pungkiri, Ya, ada beberapa yang teman juga yang terpapar dan di swab, di isoman selama itu. Pokoknya diikuti aturan-aturan yang itu. Berarti proses 3T-nya, tracing, treatment dan testingnya ini berjalan dengan baik ya Pak ya? Alhamdulillah berjalan baik. Jadi ketika ada yang kena langsung betul. dicek siapa aja yang berhubungan, di isoman juga tadi Pak Sam juga. Cuman mudah-mudahan kita lihat nanti ke depannya bisa lebih baik lah ya untuk. Ya, kembali lagi ke diri kita lagi pada seperti Indarta bilang. Betul. Nah, kalau ngomongin soal kasus-kasus pelanggaran nih di GBK pasti adalah yang buka-buka masker atau tiba-tiba lari nggak pakai masker. Karena kan katanya lari nggak boleh pakai masker ya, takut nggak. Nah, sebenarnya gimana sih Pak? Ada nggak sih yang bandel-bandel gitu nih di GBK nih? Namanya manusia, Pak Desmond, ada aja. Tapi kita tetap peringatan dengan pendekatan person dengan ini tetap itu. Mengingatkan. Setelah mengingatkan enggak, ini ya kita bukan ini lagi itu loh. Lagi kembali ke yang Pak Indarta bilang dari diri kita sendiri gitu loh. Tetap ada teguran gitu loh. Tapi dengan santun kita kasih peringatan gitu loh. Oke. Yang jadi kendala sebenarnya apa sih Pak? Apakah karena kita tahu kan GBK kan kompleksnya sangat besar ya dan karyawan tentunya juga sangat terbatas. Apa itu juga jadi salah satu kendala nih? Kendala pasti ada, tapi nggak terlalu signifikan Pak Desmond. Oke. Umum lah sebetulnya kalau kendala-kendala itu. Artinya nggak terlalu membuat kita harus seperti apa gitu, nggak. Biasa aja, normal gitu. Kendala pasti ada. Jadi sebenarnya tetap ada lah ya yang membantu, cuman nggak material gitu jumlahnya dibandingkan yang tertib ya. Saya pengen ke Pak Indarta nih selaku penggiat olahraga nih. Sebenarnya ngelihat penerapan protokol 3M dan 3T di fasilitas kesehatan ini gimana sih Pak? Apakah banyak yang membandel nih selama Pak Indarta yang ngelihat di lapangan? Terus kendala-kendalanya apa sih kira-kira untuk mematuhi 3M-nya ini deh khususnya deh? Baik Pak Desmond, kita harus menyadari betul bahwa masyarakat itu tidak satu frame, satu pemikiran, dan satu pemahaman. Itu sudah kita rasakan dan kita pahami. Apa yang harus kita berikan adalah, kalau namanya memaksa, itu kan nanti ada hak-hak privasi yang dia akan langgar. Namun demikian, kami tetap memberikan contoh atau edukasi tadi. Karena memang kita sadari, ada beberapa rekan-rekan kita, atau saudara-saudara kita yang tidak percaya dengan COVID. Itu ada. Ya. Saya hidup matiku hanya Allah. Nah, semuanya sama. Iya. Tapi kalau untuk diri kita, Mas, kita juga yang merawat diri kita kan itu. Betul. Nah, kedua, apa yang saya sampaikan di beberapa event, kalau saya sedang prabas, sedang sepeda, atau sedang pingpong, atau sedang apa, ya kami tetap hanya memberikan contoh aja. Karena sudah besar-besar, sudah tua-tua. Itu mau cepat mati silakan, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, ya silakan, itu hak kamu. Tapi kalau saya tetap, aku bilang itu. Akhirnya dia nggak menyadari bahwa oh ya, saya masih punya istri, saya masih punya anak. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita berikan, karena kalau kita memberikan apa yang kita sampaikan diri kita ke masyarakat yang tidak memahami, akhirnya berantem, Mas. Pernah saya berantem, Mas. Pernah. Saya kan selalu ke daerah ya, ke daerah. Apa nggak mau Pak ini. Ya akhirnya sudahlah, yang waras ngalah. Gitu. Tetapi tetap kita tidak akan bisa berhenti di sini untuk memberikan pemahaman terkait dengan 5M ini, edukasi ini, karena prokes ini untuk saat ini dan ke depan itu sangat penting sekali. Makanya kami kalau ini selalu siap tuh minimal ini 10 atau 5 Pak satu hari. Karena kami tidak mau saya menegur tapi saya nggak punya alat. Saya kasih, saya tegur, saya kasih. Bahkan kemarin saya 5 dus itu saya sebar lagi ke daerah yang saya ada sepeda, ada ini saya untuk memakainya. Jadi bukan hanya pemerintah, tetapi harus tanggung jawab untuk pemerintah untuk memberikan aturan itu. Karena kadang-kadang klasik aja Mas, Pak, boro-boro untuk beli
masker, untuk makannya susah. Oh iya Jadi benar. kita harus sadari bersama. Bagi yang ada rezekinya, belilah berapa sih, kan gitu ya. Betul, betul. Sambil infak, sambil ya menyalurkan edukasi-edukasi yang positif itu Pak Dismo. Jadi kami menerapkan hal-hal seperti itu, dan kami tidak akan pernah berhenti untuk memberikan. Karena pemerintah sudah aware banget sama kesehatan ini, sama COVID ini. Apalagi, mohon maaf, saya tidak mengatakan hal yang tingkat rendah tinggi, tetapi yang kalau di tempat Pak Sam Wartas ini kan memang udah eksklusivitasnya udah luar biasa, udah menengah ke atas. Jadi nggak usah capek-capek. Kalau kami nggak capek juga kami. Iya, betul. Kadang-kadang ya lebih baik dia memberikan tantangan buat diri dia daripada untuk dirinya masing-masing. Nah, ini harus kita pahami bersama rekan-rekan dan saudara-saudara kita. Jangan sampai nanti kita memberi memerintah atau menegur, tetapi kita nggak punya dasar atau alasan. Ya, begitu kita tegur, kita berikan nih 1 kotak bagi. Berarti ada solusi ya. Ada ini, ada tanggung jawab untuk kita memberikan atau memerintah seseorang. Ini quote, mohon maaf loh Pak Desmond, Pak Sam, ini ada betul, Pak. Hal yang kemungkinan tidak nyambung gitu lah. Pemerintah enak, tinggal gini-gini uang gue itu kan uang rakyat. Ayo serba salah kan ya. Udah nih uang rakyat balikin ke masker. Itu Pak Desmond. Oke, jadi sebenarnya susahnya juga karena banyak orang cuma ngingetin tapi nggak ada actionnya juga ya Pak ya untuk bisa. Ya, banyak ngomong tetapi ya mohon maaf ya kalau kita menyadari hal itu saya rasa Pak Sam, Pak Desmond dan rekan-rekan yang hadir di ini Pak Ringo itu bisa aja kita bawalah 1 swab 2 swab di kampung, rasakan lah jauh-jauh di Tenjo atau di Mauk atau di daerah Serpong itu masih luar biasa. Ini miris kita nih Mas. Gitu loh. Miris kita. Makanya kalau kami ada event sepeda atau cross atau trabas, pasti di mobil saya beli masker dulu 1 pak atau minimal itu 10 kota itu. Supaya kami nggak malu untuk mereka. Ini juga mungkin buat nanti teman-teman yang nonton bisa ditiru tuh ya apa yang dilakukan sama Pak Indarta ya. Jadi bukan cuma kampanye doang tapi juga langsung action ya, bagi-bagi masker dan segala macam ya. Kalau hanya kampanye saja Pak Desmond itu nggak ada yang nyoblos. Harus ada sumbangsinya gitu loh. Oke. Jadi saya pengen balik lagi ke Pak Sam nih, kan kita tahu bahwa PPKM yang diterapkan ini udah hampir 2 bulan ya diberlakukan. 2 bulan. Dari Juli sampai Agustus 2 bulan. Ya, awal Juli ya. 2 bulan. Nah, sebenarnya dampak PPKM ini dirasakan sama GBK nggak sih Pak selama nggak boleh ada yang datang dan segala macam, ini berpengaruh banget nggak sih buat GBK sebenarnya? Dampak apa nih? Kalau dampak income ya. Sangat ya, terasa ya, karena stasiunnya pada tutup semua ya. Sangat terasa, tapi ada hikmahnya juga. Dengan adanya free selama 2 bulan ini, kita jadi fokus ke perawatan. Tanya Pak Indarta nih, lapangannya dirawat terus nih Pak. Jadi ada hikmahnya juga gitu loh. Jadi kita selama PPKM ini jadi penyu-penyu, lapangan-lapangan yang kurang ini kita rawat. Jadi fokus ke perawatan. Tuh Pak. Jadi mungkin buat teman-teman di sini juga yang kayak, aduh nih GBK tutup, jadi fasilitasnya ntar makin jelek nih, ternyata enggak ya, ternyata tetap fokusnya buat rehabilitasi dan perawatan dari tetap jalan Mas Ringo. Fasilitas. Pokoknya nanti begitu dibuka Pak Indarta nanti di lapangan bukan main bola malah tidur nanti. Sudah sangat nyaman berarti ya. Nyaman alhamdulillah. Oke. Kalau Pak Indarta sendiri nih selama PPKM olahraga apa enggak nih? Saya selalu Bang. PPKM jadi gini. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara. Saya bukannya menyombongkan diri. Walaupun saya tidak main bola, di rumah itu saya selalu tenis meja. Karena apa? Imun kita terbentuk oleh diri kita dulu, baru ke orang lain, ya kan? Tapi kalau kita cuek dan kita tidak mempedulikan diri kita, maka kita mempedulikan anak istri dan tetangga dan masyarakat lain. Ini harus diingat loh. Maka kalau saya kampanye, ingatlah dirimu sendiri sebelum kau mengingat anak dan istri. Bukan istri dan anakmu loh, anak dan istrimu. Nah, maka dari itu Pak, saya kalau seandainya, mohon maaf saya sampaikan apa adanya. Bila mana tidak ada kegiatan olahraga, minimal saya sepeda 2 jam. Jam 4 habis sholat asar sampai maghrib, selesai, mandi, sholat maghrib, selesai.
Itu kalau tidak ada kapasitas untuk saya ada olahraga yang sifatnya tenis lapangan atau tenis meja atau mungkin sepak bola. Ya. Intinya, yuk kita sama-sama sadar bahwa olahraga itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak istri dan kebutuhan orang lain, tetapi diri kita. Kalau diri kita jaga dengan olahraga, insya Allah penyakit apapun hilang, gitu loh. Pak Desmond, sampai hari ini saya tidak ada asupan obat, alhamdulillah. Benar, saya tiap hari air putih ini sebanyak 5 botol sehari. Itu yang saya lakukan dan saya tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan. Ya karena saya percaya orang dulu kenapa kuat karena memang dia tidak pernah mengenal obat dan harusnya saya juga harus kembali ke mana ini adalah hikmah COVID ini menyadarkan bagi saya tidak tidak menyinggung Pak Desmond menyadarkan kita untuk betapa pentingnya olahraga. Iya. Karena untuk diri kita dari olahraga, jiwa kita terbangun, disiplin kita juga terbangun, tapi yang tidak terbangun lupa itu paling lupa umur ya, faktor umur ya Pak ya kalau itu ya. Oke. Di kapasitas moge saya juga sama Pak Desmond. Jadi kalau kita ada moge di beberapa daerah itu juga selalu sekarang itu membagi-bagi untuk COVID ini, baik itu masker, sanitizer, atau mungkin vitamin, semua dibagi. Jadi kalau dulu kita bagi nasi box, sekarang lain, bukan masker. Iya, ya Mas Sam ya. Iya. Yang penting berbagi Pak Indarta. Ya berbagi. Nanti saya kalau ke GBK mau saya cari Pak Sam. Saya cari. Amin. Saya tunggu Pak. Ini saya pengen menutup FGD kali ini dengan sebuah ajakan mungkin di sini juga udah pada kangen, sebentar lagi juga mungkin GBK nggak lama lagi akan dibuka kembali. Mudah-mudahan. Mungkin di sini boleh minta pesan-kesannya untuk para penonton ini nanti ajakan mungkin jangan takut lagi berolahraga atau silahkan datang ke GBK atau fasilitas karena sekarang juga sudah mulai dibuka ya. Mungkin dari Pak Indarta dulu, mungkin udah kangen banget ya dengan Gunung Kidul FC ya main di GBK. Iya betul. Iya. Saya izin Pak Desmond, Bapak Sam dan rekan Pak Ringo dan semuanya pemirsa. Pertama, marilah kita sama-sama membuka diri, menyadari diri bahwa satu utama, apapun tuh virusnya, kalau kita jaga dengan hati yang ikhlas dan sehat, insya Allah virus akan nggak ada. Tapi disiplin tetap, masker, sanitizer, dan selalu menjaga kesehatan itu yang paling utama. Tapi tanpa itu 5M juga itu nggak ada gunanya kalau badan kita itu tidak terjaga. Makanya olahragalah yang baik. Untuk apapun olahraga, jalan kaki atau apa saja, yang penting untuk menyehatkan jiwa kita, badan kita, insya Allah semua tidak akan ada apa-apa. Nah, seandainya pun nanti ada rekan-rekan yang itu kan karena sudah jangan memudahkan perasaan terkait dengan olahraga. Saya intinya yuk ajak olahraga. Kalau perlu ke GBK kita serbu sama olahraga. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Indarta. Pak Sam gimana nih Pak closing statement-nya Pak? Ya, kesan dan pesan buat teman-teman yang di luar sana yang ingin menggunakan fasilitas di GBK, monggo terbuka. GBK itu mengharapkan kenyamanan dari pengunjung. Artinya kenyamanan juga bukan berarti keamanan juga kita tetap berusahakan, tapi bukan berarti 100% aman. Ini saya pesankan kepada teman-teman yang akan ke GBK. Meskipun di keliling GBK itu udah banyak CCTV, udah ada ribuan CCTV. Jangan mengharapkan dari CCTV itu. Saya seringkali nih Pak Indarta nih di lapangan ada teman kehilangan ini. Nah, kita ini kan GBK ini karyawannya terbatas. Meskipun luas tapi terbatas karyawannya. Jadi kadang-kadang kalau ada kehilangan kita sakit jadi terenyuh, Pak. merasa bersalah gitu loh. Itu walaupun dengan CCTV itu tetap terdata itu loh. Karena itu dimonitor sama security. Tapi bukan berarti aman-aman 100%, bukan ya kita enggak itu. Itu ya pesan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fasilitas di GBK. Oke. Siap. Seperti dari Pak Indarta tadi, mulai dari diri kita sendiri, keamanan diri sendiri harus diutamakan. Kalau nyaman, memang tujuan kita memberikan kenyamanan buat semua warga yang menggunakan fasilitas GBK.
Ya. Itu Pak Desmond. Oke, siap. Terima kasih Pak Sam dan Pak Indarta. Jadi intinya kenyamanan dan keamanan mungkin kita bisa dapatkan dari fasilitas, tapi untuk kesehatan dan keamanan diri sendiri itu perlu dijaga oleh diri sendiri ya Pak ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Sam dan juga Pak Indarta. Sama-sama, Semoga Pak. kita bisa bertemu lagi di FGD berikutnya. Saya Desmond Saragita. Sampai jumpa. Dadah.